tanyakan ke Pak Prabowo. Jangan tanyakan kepada saya. Apakah ini dilibatkan Pak dalam pemerintahan Pak? Tanyakan ke Pak Prabowo. Tapi kemarin Tanyakan kepada saya. Pak Erlangga menyampaikan nanti Bapak akan ada perannya Tanyakan ke Pak Erlangga. Pak kemarin juga membahas. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ke Mas Uce, menyambung tadi pernyataan dari Mas Romi mengenai multiple skenario, multiple goal seorang Joko Widodo, dan apakah Jokowi akan tetap membayangi Prabowo, Mas Uce? Jadi begini, saya percaya Pak Jokowi, apa yang Pak Jokowi sampaikan ke saya bahwa Pak Jokowi tidak mau 3 periode dan tidak mengusung Gibran. Saya percaya. Orang-orang yang mengatakan Pak Jokowi mau 3 periode atau mau Gibran maju sebagai wakil presiden, itu memakai alasan itu seolah-olah karena alasan itu mereka meninggalkan Pak Jokowi. Mereka meninggalkan Pak Jokowi baru memakai alasan itu. Jadi orang yang meninggalkan Pak Jokowi kok bagaimana ininya mereka bisa dipercaya. Jadi untuk saya, apa yang Bung Romi tadi sampaikan saya bantah di sini. Pak Jokowi tidak mau 3 periode dan Pak Jokowi tidak menempatkan Gibran. Saya meyakini itu, makanya kami loyal. Nah, mengenai sekali lagi, kenapa kita menempatkan seolah-olah Pak Jokowi ini akan menjadi orang yang terlalu campur tangan dalam pemerintahan Pak Prabowo? Enggak loh. Pak Jokowi percaya sekali dengan Pak Prabowo, seperti juga Pak Prabowo percaya dengan Pak Jokowi. Bahwa Gibran ada di posisi wakil presiden, menurut Anda itu bukan salah satu bentuk Pak Jokowi untuk cawe-cawe ataupun untuk menguatkan posisinya di pemerintahan nanti? Tidak. Untuk saya Pak Jokowi percaya kepada Pak Prabowo dan Gibran adalah wakilnya Pak Prabowo. Mereka akan menempuh jalan takdirnya masing-masing. Bahwa Pak Jokowi nanti punya peran mungkin di belakang. Karena ada yang seharusnya Pak Prabowo dan Gibran lanjutkan dari program-program dan kerja nyata Pak Jokowi selama ini. Oke. Tetapi kalau cawe-cawe di depan, saya meyakini tidak. Oke, baik. Mas Rio, tanggapannya? Baik, nampaknya komunikasi dengan Mas Rio terganggu. Kita ke Mas Romi, tanggapannya dari pernyataannya Mas Uce. Ya, ketika Pak Jokowi memilih meletakkan Mas Gibran, itu artinya beliau tidak 100% percaya sama Pak Prabowo. Gimana sih logika kok dibalik-balik? Kalau percaya 100% ya nggak perlu letakkan putranya di situ. Letakkan saja orang lain misalnya yang jauh lebih berpengalaman dan selama ini mendampingi presiden seperti Pak Erik. Tetapi toh ini tidak. Yang kedua, soal percaya nggak percaya itu hak masing-masing. Tapi kan kita di partai politik, di DPR juga mendapat lobby dari orang yang memang diutus oleh beliau untuk bicara tentang 3 periode, kemudian bergeser menjadi, karena ditolak pada waktu itu oleh DPR secara lobby ya, kemudian bergeser menjadi perpanjangan. Tetapi toh kemudian waktu itu tidak terjadi skenario itu karena ketika beliau harusnya menyampaikan hal ini kepada PDI Perjuangan sebagai partai yang melahirkan dan membesarkannya, itu tidak kesampaian. Jadi monggo saja soal percaya tidak percaya. Nah yang kedua, ini bukan soal meninggalkan Pak Jokowi atau tidak meninggalkan. Pak Jokowi itu berhadapan dengan elemen-elemen demokrasi. Jadi ditinggalkannya beliau oleh loyalis-loyalisnya karena loyalis-loyalis yang sekarang berhadapan itu setia kepada nilai, bukan setia kepada orang. Dan jangan sampai kita melakukan mistifikasi kepada orang di era reformasi ini, karena itulah yang menjadikan kita terjerembab ke dalam otoritarianisme zaman Orde Baru. Ini saya perlu ingatkan kepada seluruh elemen dan pejuang demokrasi. Dan hari ini Jokowi berhadapan dengan semua pejuang demokrasi, bukan sebaliknya. Jadi saya ingin sampaikan ini untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang hari ini berhadapan dengan Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang setia kepada nilai, bukan kepada orang. Dan inilah pilihan politik yang saya kira untuk Indonesia ke depan harus tetap kita pegangi selama kita ingin demokrasi di Indonesia ini sehat sesuai dengan arah reformasi. Hari ini demokrasi kita sedang sakit. Tadi Pak JK sudah menyampaikan pemilihan umum terburuk dalam sejarah dan saya juga sudah mengatakan ini berbagai tempat.
karena tidak ada satupun dan juga tidak perlu ada yang membantah bahwa pemilu kemarin itu pemilu berbasis uang, bukan pemilihan umum tapi pembagian uang umum yang itu kemudian merusak Indonesia dan menterjerembabkan Indonesia ke dalam demokrasi berbayar terbesar di dunia. Dan ini terjadi di era kedua Pak Jokowi. Oke, baik. Kita kembali akan menyapa Mas Rio. Mas Rio, apabila kita melihat peristiwa yang terjadi belakangan ini, misalnya bagaimana terkesannya seorang Presiden Jokowi ini mengistimewakan Prabowo Subianto ketika kemudian Prabowo mendapatkan Jenderal Bintang 4, kemudian ada simulasi makan siang gratis yang merupakan, ini kan sebetulnya bukannya program Pak Jokowi, tapi program janji program kampanye dari pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Nah, strategi seperti ini, politik balas budi dan situasi politik yang berubah, mana kemudian yang nantinya akan memainkan peranan yang lebih besar? Ya, pertama gini ya, Jokowi terus akan mengasuh Prabowo sampai dilantik. Itu cara pandang menurut saya ya. Saya menganalisa Jokowi akan terus memperlakukan Prabowo ini seolah-olah dialah the ultimate power yang memenangkan Prabowo Subianto. Ya, sehingga Prabowo akan mengistimewakan Jokowi ketika dia menjadi presiden kelak. Gitu ya. Nah, itu cara pandang menurut saya. Nah, kalau itu terus dilakukan, tapi kan Prabowo juga sadar, Prabowo ini kan bukan calon pemimpin atau politisi ketua umum partai kemarin sore. Dia sudah mengalami proses politik ini sedemikian pahit gitu ya, bahwa Prabowo, contoh coba kita kembali ke artikel gitu ya, saya baca juga artikelnya. Prabowo ini menurunkan cara dia berkampanye dari cara-cara yang kita tahu tahun 2014, 2019 menjadi sangat casual ya, slapstick kata Om Romi begitu ya. Nah, dia mau melakukan itu, artinya apa? Ada kontribusi besar juga di sisi Prabowo untuk menggait massa atau pemilih yang ada dari berbagai macam demografi gitu ya. Tetapi sekali lagi narasi yang dibangun seolah-olah Jokowi inilah yang menjadi kekuatan paling besar memenangkan Prabowo Subianto. Saya menduga Prabowo menyadari itu ya, dan tidak bisa lagi Jokowi ini sebagai kekuatan yang akan mengalami senja ya, akan lengser, itu terus membayang-bayangi presiden baru di Indonesia. Biarkan Prabowo itu menentukan jalan politik kebangsaan Indonesia sebagai seorang pemimpin, dan Jokowi seperti yang sering disampaikan akan bermain dengan cucu, maka apa yang kita diskusikan ini tidak akan menjadi persoalan di masa yang akan datang. Tapi kalau Jokowi gini Bang, Bang ya, saya sebenarnya pengen percaya kepada Jokowi, tapi sulit Bang. Ya, karena apa? Setiap yang disampaikan ke media itu berbeda dengan apa yang dilakukan. Dulu bilang tidak mau cawe-cawe, akhirnya 1000% cawe-cawe. Dulu bilang Gibran tidak akan dicalonkan, tapi juga dicalonkan. Apapun lah alasan Gibran itu mencalonkan, dicalonkan, faktanya Gibran sebagai calon gitu ya. Jadi saya pengen percaya terhadap statement-statement Jokowi, tapi rasanya sulit untuk percaya. Oleh karena itu baiknya, ini saran saja ya, agar bangsa ini jauh lebih berkembang, lebih maju di tangan presiden yang baru, silakan Jokowi itu mempersilahkan Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang terpilih setelah tanggal 20 Maret besok. Udah, jangan cawe-cawe lagi, dan biarkan Gibran itu berkembang sebagai seorang politisi, calon pemimpin yang masa yang akan datang. Itu aja menurut saya. Baik, Mas Ucet tanggapannya? Ya, saya terima kasih. Itu pendapat ya. Untuk saya, Gibran ini sepenuhnya di-endorse oleh Pak Prabowo. Saya tidak melihat bahwa Pak Jokowi itu tidak mempercayai orang pasangan yang akan menggantikannya. Pak Jokowi sangat percaya. Itu makanya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo Gibran ya. Jadi saya tidak punya kekhawatiran bahwa mereka akan bentrok, tidak, karena justru ada faktor Gibran yang akan menjadi perekat. Oke, Mas Romi ini satu lagi, Rara, saya tambah. Satu lagi, Rara, izin Rara. Jangan kita underestimate terhadap Pak Prabowo. Sejatinya 2014-2019 Pak Prabowo sudah punya basis massa. Jadi tidak sepenuhnya itu merupakan karena ada peran Pak Jokowi di situ. Ini kombinasi.
Oh iya, makanya Bang, tadi saya katakan ya, narasi yang dibangun ini kan seolah-olah Jokowi yang paling menentukan kemenangan Prabowo Subianto. Bahwa ada kontribusi itu iya, ya. Nah, itu penting. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan bahwa dulu ada Megawati sebagai melting pot-nya. Ingat coba, pasca tahun 2019 itu ada acara nasi goreng atau apa begitu ya, yang di Tengku Umar. Itu melting pot-nya. Sekarang Jokowi tidak punya melting pot itu untuk membaca relasi Jokowi dengan Prabowo, ya. Inilah salah satu potensi melihat hubungan antara Jokowi ke depan. Makanya menurut saya satu-satunya cara Jokowi berhenti, ya, cawe-cawe dan persilahkan Prabowo Subianto untuk menjadi presiden Indonesia. Doakan aja lah dari belakang begitu ya. Oke. Itu aja Rara. Oke, baik. Nah, kita tanya ke Mas Romi. Mas Romi, Anda sendiri menilai bagaimana kemudian jaminan bahwa relasi Jokowi-Prabowo ini akan tetap baik meskipun usai pemilu ketika kemudian relasi antara Jokowi dan juga Bu Mega aja kemudian sangat fluktuatif seperti itu, Mas Romi? Iya, kalau dilihat rekodnya ya, Pak Jokowi itu 2012 maju sebagai gubernur kan tidak mungkin terjadi tanpa Pak Prabowo karena kendaraan Gerindra itu waktu itu betul-betul mutlak merupakan kendaraan bersama PDI Perjuangan. Tanpa salah satu dari kedua partai itu tidak ada cerita Pak Prabowo. Yang kedua, pembiayaan. Saya masih ingat betul waktu itu Pak Hashim menyebut empat mata dengan saya angka berapa yang diberikan biayanya kepada Pak Jokowi untuk maju gubernur, dan Pak Prabowo juga menyampaikan hal yang sama. Toh 2014 Pak Jokowi berhadapan. Kemudian 9 tahun berjalan pemerintahan, sebagaimana kita ketahui Bu Mega memberikan dukungan politik kepada Pak Jokowi dan keluarganya itu dalam 7 kali kesempatan, dan 2024 kita melihat secara seksama Pak Jokowi meninggalkan Ibu Mega begitu. Meskipun pada waktu deklarasi Mas Ganjar Pak Jokowi masih berada bersama Ibu Mega, tetapi kemudian tidak demikian pada saat pilpresnya. Nah, hal-hal semacam ini tentu menjadi catatan. Karena tadi yang disampaikan Bung Rio bahwa Pak Prabowo merupakan seseorang yang ya istilahnya bukan anak kemarin sore, beliau sangat berpengalaman, bahkan mengalami politik keemasan Orde Baru pada saat itu, sehingga beliau bukan berdiri di ruang hampa. Dan jangan juga kita lupakan bahwa Pak Prabowo juga tidak berdiri sendiri, karena ada orang-orang yang selama ini bersama dengan beliau, misalnya Pak Hashim, kemudian rekan-rekan di Partai Gerindra sendiri yang tentu juga banyak memberikan masukan di dalam proses politik nantinya. Jadi ini tidak berdiri sendiri. Jadi relasi itu tidak tunggal antara Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Jokowi misalnya atau dengan Mas Gibran, tidak gitu. Tetapi ada orang-orang di sekelilingnya yang kenyamanan di dalam pemerintahan nanti akan sangat menentukan apakah memang pasang surut ini akan terjadi atau kemudian ini akan berakhir baik. Dan terakhir tentu Pak Jokowi sendiri sampai seberapa jauh beliau itu ingin tetap eksis di dunia politik Indonesia. Dan kita akan lihat ini sampai dengan tanggal 20 Oktober nanti. Kalau betul seperti banyak pengamat atau beberapa politisi mensinyalir ketidakafirmatifan Golkar terhadap wacana Pak Jokowi menjadi ketua umum misalnya, atau menjadi pembina atau memiliki pengendali dalam proses berpartai di Partai Golkar misalnya, itu merupakan tanda beliau akan masih eksis di dunia politik Indonesia secara formal, ya besar kemungkinan itu akan terefleksi di dalam peran-peran selama pemerintahan Pak Prabowo besok. Apapun, Golkar hari ini berdasarkan quick count adalah kekuatan politik kedua terbesar. Tidak tertutup juga kemungkinan kalau kursinya juga bisa melampaui bahkan PDI Perjuangan. Dan kalau itu terjadi, artinya Golkar menjadi ketua DPR, tentu perannya akan sangat vital. Dan rekan-rekan Gerindra kan harus menerima kenyataan pada akhirnya meskipun presidennya menang, tetapi partainya tidak merupakan partai pemenang dalam politik 2024. Baik, kita tunggu saja bagaimana dinamika politik ke depannya. Mas Romi, Mas Uce, dan juga Mas Rio, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.